Sejak ribuan tahun sebelum datangnya Islam, perbudakan adalah kenyataan pahit yang merata di hampir seluruh pelosok bumi. Di Romawi, ribuan budak dijadikan tontonan maut di arena gladiator, dipaksa bertarung hingga mati demi hiburan rakyat dan kaisar. Di Persia, budak adalah pelayan istana dan tentara paksa, tidak memiliki hak sedikit pun. Di India dan Tiongkok, manusia diperjualbelikan di pasar layaknya hewan, dan nyawa mereka lebih murah dari harga seekor kuda. Di Afrika, suku-suku yang kalah perang kerap dijadikan budak oleh suku pemenang, dijual ke kerajaan lain. Di Jazirah Arab, anak-anak dapat dijual untuk membayar hutang, wanita dijadikan budak untuk dinikmati nafsu pemiliknya, dan tawanan perang langsung dijadikan hamba sahaya. Tidak ada aturan yang membatasi kekerasan terhadap mereka, dan pemilik bebas membunuh atau menyiksa budaknya tanpa sanksi. Dunia pada masa itu gelap gulita dalam urusan kemanusiaan. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul pada tahun 610 Masehi, realitas ini sudah mengakar kuat. Jumlah budak mencapai jutaan di berbagai negeri. Menghapus perbudakan secara total dalam waktu singkat akan menimbulkan kekacauan ekonomi dan sosial yang luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya bergantung pada tuannya akan kehilangan tempat tinggal, nafkah, dan perlindungan. Maka Islam datang bukan untuk mengabaikan kenyataan itu, tetapi untuk membatasi, mengatur secara ketat, dan membuka pintu penghapusan secara bertahap. Strateginya sama seperti pengharaman khamr, dilakukan dengan at-tadarruj, bertahap dan penuh hikmah, sampai akar masalah hilang dengan sendirinya. Dalam syariat Islam, sumber perbudakan dipersempit hanya dari satu pintu. Tawanan perang yang sah menurut hukum Islam tidak boleh memperbudak orang tanpa sebab syar'i, apalagi menculik. Rasulullah bersabda, 3 golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat: orang yang berjanji atas namaku lalu berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa pekerja lalu tidak membayar upahnya. Jelaslah di sini bahwa memperbudak orang merdeka adalah dosa besar. Ayat Al-Quran memerintahkan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Nabi bersabda, saudara-saudaramu adalah pelayan-pelayanmu yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu. Maka barang siapa memiliki saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberi makan sebagaimana ia makan, memberi pakaian sebagaimana ia berpakaian. Jangan membebani mereka di luar kemampuan mereka, dan jika membebani, bantulah mereka. Islam juga mengatur hubungan antara pemilik dengan budak perempuan. Allah berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Dari ayat ini para ulama sepakat bahwa pemilik boleh menyetubuhi budak perempuannya tanpa akad nikah. Namun dengan aturan ketat, tidak boleh memaksa, harus memastikan rahimnya kosong melalui istibra sebelum digauli, dan tidak boleh memadukan 2 budak perempuan yang bersaudara untuk digauli bersamaan. Bila budak perempuan menikah dengan orang lain, hak jima pemilik hilang karena telah berpindah menjadi hak suami. Budak perempuan boleh menikah dengan budak laki-laki atau laki-laki merdeka, tetapi wajib dengan izin pemiliknya. Jika menikah dengan budak laki-laki, keduanya tetap berstatus budak. Jika menikah dengan laki-laki merdeka, budak perempuan itu tetap budak sampai dibebaskan. Namun, anak yang lahir dari pernikahan itu merdeka karena status anak mengikuti ayahnya. Mahar yang diberikan kepada budak menjadi milik tuannya, karena budak tidak memiliki hak kepemilikan harta pribadi. Berbeda dengan aturan ketat Islam, perbudakan di Barat pada era transatlantic slave trade adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar. Perdagangan budak Atlantik dimulai pada pertengahan abad ke-15 oleh Portugis dan Spanyol, lalu diikuti Inggris, Prancis, Belanda, dan Denmark. Mereka membangun jaringan rute segitiga. Kapal berangkat dari Eropa membawa senjata, kain, dan barang-barang ke pantai Afrika Barat, ditukar dengan manusia yang diculik atau dijual oleh penguasa lokal. Budak-budak ini kemudian diangkut menyeberangi Samudra Atlantik menuju Amerika. Perjalanan laut yang dikenal sebagai Middle Passage memakan waktu 6-12 minggu. Mereka dijejalkan dalam kapal sempit, terikat, tidak bisa bergerak, buang air di tempat yang sama,
dengan sedikit makanan dan air. Tingkat kematian di kapal mencapai 15–20% per perjalanan. Antara tahun 1525 hingga 1866, sekitar 12,5 juta orang Afrika dibawa melalui Atlantik, dan sekitar 10,7 juta yang selamat tiba di Amerika. Puncak perdagangan terjadi pada abad ke-18, ketika Inggris menjadi kekuatan utama. Pelabuhan seperti Liverpool dan Bristol di Inggris, Nantes di Prancis, dan Amsterdam di Belanda menjadi pusat ekspor manusia. Tujuan utama mereka adalah koloni-koloni di Karibia, seperti Jamaika, Barbados, dan Haiti. Amerika Selatan seperti Brasil, dan Amerika Utara, khususnya wilayah selatan Amerika Serikat. Setibanya di Amerika, budak dijual di pasar terbuka. Keluarga sering dipisahkan demi keuntungan maksimal. Budak laki-laki muda dijual ke perkebunan kapas, tebu, atau tembakau. Budak perempuan dijual untuk pekerjaan rumah tangga atau dieksploitasi secara seksual. Tidak ada perlindungan hukum. Pemilik bebas memukul, menyiksa, bahkan membunuh budaknya tanpa takut dihukum. Budak wanita sering diperkosa tuannya, dan anak hasil hubungan itu tetap menjadi budak, memperluas modal pemiliknya. Ini berlawanan dengan syariat Islam yang melarang memaksa budak wanita berzina dan menjamin anak dari ayah merdeka. Sistem ini juga dilandasi rasisme. Kulit hitam dianggap inferior secara kodrat, sementara kulit putih dianggap superior. Pandangan ini bertentangan langsung dengan sabda Nabi. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, tidak pula kulit putih atas kulit hitam, dan tidak pula kulit hitam atas kulit putih, kecuali dengan takwa. Islam tidak membedakan status manusia berdasarkan warna kulit. Banyak sahabat mulia seperti Bilal bin Rabah adalah mantan budak berkulit hitam yang diangkat derajatnya karena iman. Penghapusan perbudakan di Barat terjadi karena faktor ekonomi dan politik, bukan karena kesadaran moral murni. Inggris menghapus perdagangan budak pada tahun 1807 dan perbudakan di seluruh koloninya pada tahun 1833. Amerika Serikat menghapus perbudakan setelah Perang Saudara tahun 1861 sampai 1865 melalui amandemen ke-13 pada tahun 1865. Namun diskriminasi rasial tetap berlangsung selama hampir satu abad melalui undang-undang segregasi hingga pertengahan abad ke-20. Bahkan setelah itu dampak sosial ekonomi dari perbudakan masih terasa. Sebaliknya, Islam sudah menutup pintu perbudakan sejak sebab syarinya hilang. Para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Al-Fauzan menegaskan bahwa perbudakan adalah hukum yang terikat. Sebab, jika sebab itu tidak ada, seperti sekarang di mana tawanan perang ditukar atau dibebaskan berdasarkan perjanjian internasional, maka tidak boleh diadakan perbudakan baru. Dalam sejarah Islam, banyak budak yang dimerdekakan secara sukarela atau sebagai kafarah. Memerdekakan budak adalah kafarah sumpah, kafarah pembunuhan tidak sengaja, dan kafarah jihar. Rasulullah sendiri memerdekakan banyak budak, seperti Zaid bin Haritsah, dan mendorong umat untuk melakukannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah pembela perbudakan, tetapi pembaharu sistem dunia yang brutal. Islam membatasi sumbernya, memanusiakan mereka yang menjadi budak, membuka jalan pembebasan, dan menutup pintunya secara alami. Barat justru memeras habis tenaga manusia, membangun sistem ekonomi di atas penderitaan jutaan orang, dan baru menghentikannya karena tekanan. Jika syariat Islam dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya, tidak mungkin ada perbudakan model Atlantik, dan budak akan dibebaskan secara bertahap, dengan cara yang menjaga martabat mereka dan stabilitas masyarakat. Di antara bukti nyata bahwa Islam bukan hanya memberi hak kemanusiaan kepada budak, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk memimpin, mengajar, dan mempengaruhi umat, adalah kisah-kisah para sahabat mulia yang dulunya budak. Kita mengenal Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Sebelum masuk Islam, ia dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhinya. Ketika Bilal masuk Islam, ia disiksa dengan kejam, dipaksa berbaring di pasir panas, dadanya ditindih batu besar, dan dicambuk di tengah terik matahari. Dalam keadaan seperti itu, Bilal hanya mengucapkan Ahad, Ahad Allah yang Maha Esa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakannya dengan membayar tebusan besar. Setelah merdeka,
Bilal menjadi muazin Rasulullah, mengumandangkan azan dari Masjid Nabawi, bahkan ikut dalam peperangan besar seperti Badar dan Uhud. Tidak ada diskriminasi terhadapnya. Kemuliaannya diukur dari iman dan ketakwaannya. Ada juga Zaid bin Haritsah. Ia awalnya adalah seorang budak yang dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. Nabi memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat, hingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Sebelum turun ayat yang melarang menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, Zaid adalah satu-satunya sahabat yang namanya disebut langsung dalam Al-Quran. Ia diangkat menjadi panglima dalam beberapa ekspedisi militer, bahkan memimpin pasukan di Perang Mu'tah yang terdiri dari para sahabat senior. Inilah bukti bahwa status budak yang sudah merdeka sama sekali tidak menghalangi seseorang memegang kepemimpinan tertinggi di medan perang. Kemudian ada Ummu Aiman, seorang wanita Habasyah yang dulunya budak warisan dari ayah Nabi. Nabi memerdekakannya, dan ia menjadi pengasuh beliau sejak kecil. Ummu Aiman ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan turut serta dalam perang Uhud dan Hunain untuk memberi minum para pejuang. Rasulullah bersabda tentangnya, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Kemuliaan akhlak dan jasanya diakui oleh Nabi sendiri. Di kalangan tabi'in, ada Nafi Maula Ibnu Umar, seorang bekas budak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nafi dikenal sebagai salah satu perawi hadis terpercaya dan menjadi guru bagi para ulama besar seperti Imam Malik. Para ulama hadis menempatkannya dalam deretan perawi yang sangat sikoh atau terpercaya. Ada pula Atha bin Abi Robah, seorang ulama besar Makkah yang dulunya adalah budak berkulit hitam. Ia menjadi mufti Masjidil Haram dan guru para khalifah Bani Umayyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah menemuinya di Masjidil Haram untuk bertanya hukum, dan Atha duduk di tanah dengan pakaian sederhana, sementara khalifah berdiri mendengarkannya. Ulama besar seperti ini lahir dari rahim perbudakan, tetapi Islam mengangkat derajatnya dengan ilmu. Semua kisah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, status budak bukanlah stigma seumur hidup. Setelah merdeka, mereka bisa menjadi sahabat dekat Nabi, pemimpin perang, ulama besar, bahkan guru para penguasa. Ini berbanding terbalik dengan sistem perbudakan Barat, terutama di Amerika, di mana bekas budak dan keturunannya tetap mengalami diskriminasi berat, bahkan setelah perbudakan dihapus. Di Amerika, setelah Emancipation Proclamation 1863 dan Amandemen ke-13 1865, lahir kebijakan Jim Crow Laws yang memisahkan fasilitas umum, pendidikan, dan pekerjaan antara kulit putih dan kulit hitam. Kesempatan politik, ekonomi, dan pendidikan bagi orang kulit hitam sangat terbatas hingga gerakan hak-hak sipil pada 1960-an. Islam justru sejak awal menutup pintu rasisme, dan ini ditegaskan oleh Nabi dalam khutbah Haji Wada. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, dan Bapakmu satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, tidak pula kulit putih atas kulit hitam, dan tidak pula kulit hitam atas kulit putih, kecuali dengan takwa. Maka, ketika kita melihat perjalanan sejarah ini, kita memahami bahwa perbedaan mendasar antara perbudakan di Barat dan dalam Islam bukan hanya pada sumber dan aturan, tetapi juga pada tujuan. Perbudakan ala Barat adalah sistem eksploitasi ekonomi dan rasial yang mempertahankan penindasan. Perbudakan dalam Islam adalah konsekuensi hukum perang yang diatur ketat, diarahkan pada pembebasan, dan memberikan kesempatan penuh bagi mantan budak untuk memimpin dan mengajar. Inilah yang membuktikan bahwa syariat Islam bukanlah pelindung perbudakan, tetapi cahaya yang memimpin dunia keluar dari kegelapan penindasan menuju kemuliaan manusia. Bayangkan, di tengah dunia yang gelap gulita, ketika nyawa manusia diperdagangkan di pasar seperti hewan, ketika martabat manusia ditukar dengan selembar koin, dan ketika kekuatan dianggap sebagai izin untuk menginjak sesama, datanglah cahaya wahyu dari langit. Cahaya itu berkata, "Berbuat baiklah kepada hamba sahayamu, janganlah kalian memaksa hamba perempuanmu berzina, makanilah mereka sebagaimana engkau makan, pakaikanlah mereka sebagaimana engkau berpakaian." Bayangkan, ketika dunia menilai manusia dari warna kulitnya, dari garis keturunannya, atau dari kekayaan yang dimilikinya, Islam berdiri tegak dan berkata,
Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali dengan takwa. Bayangkan, ketika bangsa-bangsa raksasa di Eropa membangun kekayaan mereka di atas air mata dan darah jutaan orang Afrika yang diculik, Islam justru menutup pintu penculikan dengan ancaman keras. Barang siapa menculik seorang manusia lalu menjualnya, maka ia termasuk pelaku dosa besar. Islam bukan datang untuk memelihara rantai perbudakan, tetapi untuk melemahkannya, satu demi satu, hingga putus tanpa meninggalkan kekacauan. Islam membatasi sumbernya, memuliakan mereka yang menjadi budak, mendorong pembebasan, dan memberi kesempatan yang sama untuk memimpin setelah merdeka. Inilah sebabnya, seorang budak seperti Bilal bisa berdiri di atap Masjid Nabawi, mengumandangkan azan. Seorang mantan budak seperti Zaid bisa memimpin pasukan besar kaum muslimin. Seorang ulama bekas budak seperti Atha bin Abi Robah bisa menjadi guru para khalifah. Dan saat ini ketika perbudakan fisik sudah dihapus, pesan Islam tetap hidup. Jangan pernah memperbudak manusia dengan cara apapun. Jangan perbudak dengan harta. Jangan perbudak dengan jabatan. Jangan perbudak dengan nafsu, karena Allah telah memuliakan setiap anak Adam. Dan kemuliaan itu hanya sempurna ketika kita tunduk kepadanya semata. Maka, siapapun yang menuduh Islam membela perbudakan, sesungguhnya, ia belum melihat cahaya itu secara utuh. Dan siapapun yang mempelajari Islam dengan hati yang jernih, akan melihat bahwa syariat ini adalah jalan keluar dari segala bentuk penindasan. Islam datang membawa kemerdekaan sejati, merdeka dari perbudakan sesama manusia, dan merdeka dari perbudakan hawa nafsu, menuju penghambaan hanya kepada Allah semata.